Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai narkoba dan apa sih kaitannya dengan terapi religius pecandu narkoba. Sebelumnya, pengertian narkoba itu ada berbagai macam menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi SmithKline dan Friends Clinical di Amerika Serikat, narkoba adalah zat-zat atau obat yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Lalu menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jiwa masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intraventa, dan lain sebagainya. Lalu apa sih kaitannya dengan terapi religius pecandu narkoba? Nah, penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai dampak negatif seperti merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi antisosial, lalu merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, lalu mempertingginya kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Lalu penelitian membuktikan bahwa para pecandu narkoba terdapat kekosongan spiritual. Kekuatan spiritual ini amat fundamental bagi seseorang agar kebal terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, tipisnya iman di era kemajuan teknologi, seringkali setiap orang membutuhkan rasa aman, tentram, terlindungi, bebas dari stres, cemas, depresi, dan sejenisnya. Nah, bagi mereka yang beragama atau yang menghayati penghayatan atau mengamalkannya, kebutuhan rohani ini dapat diperoleh lewat penghayatan dan pengalaman agamanya. Namun bagi mereka yang sekuler menempuh lewat penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak negatif pada dirinya, pada keluarga, dan juga pada masyarakat. Lalu pada tahun 1989, penanganan untuk para pecandu narkoba dipusatkan pada sebuah lembaga bernama Inabah, yang berarti kembali kepada Allah. Ada keyakinan bahwa dengan melaksanakan zikir setiap hari, bahwa anak-anak muda pecandu narkoba akan kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar, dan setelah mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang agama. Sekilas pesantren Suryalaya. Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan agama. Pesantren Suryalaya merupakan salah satu pesantren di Indonesia yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Pesantren ini juga telah didirikan pada tanggal 5 September 1905. Pesantren ini terletak di Kampung Godebak, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pageragung, Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang dikenal sebagai Abah Sepuh yang telah wafat pada tahun 1956. Selanjutnya yaitu putra kelima dari Abah Sepuh yang dikenal sebagai Abah Anom memimpin pesantren Suryalaya hingga wafat pada tahun 2011. Pesantren Suryalaya merupakan pesantren yang dikenal sebagai ajaran tarekat atau dimensi tasawuf dalam ajaran agama Islam, yang disebut juga sebagai tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah atau TKN, yang tujuan utamanya adalah sebagai institusi pendidikan agama Islam. Metode TKN ini tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang pada umumnya yang untuk meningkatkan kehidupan spiritual mereka, akan tetapi metode ini juga efektif bagi orang-orang untuk menyembuhkan pecandu narkoba. Dikarenakan di Suryalaya orang-orang melakukan metode-metode tasawuf, maka pecandu narkoba dianggap sebagai orang baru dan harus mengikuti metode tersebut seperti yang dilakukan oleh pengikut-pengikut lainnya. Metode ini akhirnya berhasil untuk menyembuhkan para pecandu narkoba, diikuti oleh pecandu-pecandu narkoba lainnya yang mencari pertolongan.
Pada tahun 1980, penanganan untuk pecandu narkoba di Suryalaya dipusatkan di sebuah lembaga khusus yang disebut sebagai Inabah. Istilah Inabah sendiri memiliki arti kembali kepada Allah. Pondok Pesantren Suryalaya memiliki sejumlah inabah yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia, juga di berbagai negara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Baik, selanjutnya ada terapi inabah. Inabah berarti kembali kepada Tuhan. Sebagaimana terapi ini pun membuat para pecandu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terapi ini memiliki 4 tahap. Yang pertama itu tahap wawancara. Pertama kali para pecandu datang, pada umumnya keluarga akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pembina. Setelah itu akan diberikan diagnosa awal. Setelah itu akan diberikan sebuah kesepakatan, dan jika sudah disepakati, maka terapi akan dimulai minimal 40 hari. Dan para pecandu akan diberikan pengajaran pertama, yaitu pelajaran talqin. Nantinya wakil ketua talqin akan memberikan pengajaran bagaimana cara berzikir sebagai metode inti dari tarekat. Setelah itu kebanyakan dari para pecandu ini akan mengalami pengalaman religius. Lalu di tahap ketiga itu ada tahap tinggal di inabah. Jadi para pecandu ini akan diharuskan untuk tinggal di inabah yang sudah ditetapkan dan mengikuti kegiatan di sana yang sudah terstruktur dari pagi hingga malam. Yang pertama itu ada sholat. Nah, di sini para pecandu ini wajib melakukan ibadah sholat 5 waktu. Selain ibadah 5 waktu ini, para pecandu juga diharuskan ibadah sunnah atau ibadah tidak wajib. Yang kedua ada zikir. Zikir ini berarti sebagai pengingat Tuhan atau penyeru. Di Suryalaya ini melakukan 2 metode zikir. Yang pertama ada zikir jahar, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah dengan gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Lalu yang kedua ada zikir kolfi, yaitu zikir yang dibaca dalam hati. Yang selanjutnya ada mandi. Para pecandu diwajibkan bangun pada pukul 2 dini hari dan juga diharuskan mandi dengan air dingin pada jam tersebut. Ada sebuah doa tertentu yang akan dilakukan sebelum mandi. Nah, setelah mandi ini, ritual mandi ini disebut dengan mandi taubat. Nah, ini bermakna penyesalan dan diikuti dengan melakukan ibadah sunnah atau tahajud dan zikir setelahnya. Yang ketiga ada ceramah agama. Setelah sholat asar dan juga sholat subuh dan juga asar, biasanya para pembina akan memberikan ceramah agama yang menjelaskan pentingnya kembali kepada Tuhan melalui metode tasawuf. Kegiatan terakhir itu kegiatan terapi lain, yaitu kegiatan olahraga dan juga puasa. Nah, pada tahap terakhir itu penanganan selanjutan, itu ketika para pecandu telah diidentifikasikan adanya kemajuan yang bagus dalam terapi, maka nanti para pecandu ini akan dibawa pembina ke Suryalaya untuk diberikan restu sebelum kembali ke rumah. Saya akan memberikan 2 contoh kasus yang penulis dapatkan ketika mengunjungi inabah untuk remaja putra. Sebut saja namanya M, berumur 28 tahun, dan R berumur 21 tahun. M berasal dari sebuah keluarga yang baik-baik saja. Ayahnya seorang pegawai pemerintahan di tingkat provinsi. Dia memiliki 4 saudara kandung yang semuanya berada di luar negeri. Dia mulai menjadi pecandu ekstasi ketika ia berada di SMU karena terpengaruh oleh teman sebayanya. Ia adalah korban yang dijebak oleh temannya agar menjadi pecandu dan konsumen sejati. Kemudian, R berasal dari sebuah keluarga yang berkecukupan di Jakarta. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang dimiliki oleh 5 orang konglomerat. R mengatakan kepada peneliti jika ada kursi kosong di pesawat yang menuju Amerika Serikat ataupun Australia, ia akan ikut dengan membawa narkoba ke sana. Diketahui bahwa ia mulai mengkonsumsi narkoba sejak SMP dalam rangka melarikan diri dari situasi yang buruk di rumahnya.
Orang tuanya sering bertengkar dan pada akhirnya bercerai. Kemudian ia mencari pelarian ke narkoba untuk mendapatkan kedamaian dan kesenangan. Hingga akhirnya ia menjadi pecandu yang parah. Ia merasa seperti orang gila pada saat itu. Selama 15 menit merasa bahagia, 15 menit kemudian bisa tiba-tiba menangis, dan 15 menit selanjutnya merasa kebingungan. Nah, bagaimana sih terapi yang dilakukan pesantren Suryalaya bagi pecandu narkoba ini? Mereka akan disuruh praktek zikir yang dilakukan secara berulang dengan menyebut kalimat la ilaha illallah yang dapat membangkitkan pengalaman-pengalaman spiritual mereka. Bagaimana efek yang dirasakan pada kedua pecandu narkoba ini? M mengatakan ketika ia mempraktekkan zikir untuk pertama kalinya, ia langsung mengingat kesalahan-kesalahannya kepada Tuhan, orang tua, istri, dan keluarga-keluarganya. Ia pun merasa mendapatkan insight yang merubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan di dalamnya. Adapun R mengatakan ketika melakukan zikir, ia merasa seperti terbang dan melihat gambaran spiritual. Tidak hanya R, ternyata beberapa pecandu yang lain mengatakan mereka juga merasakan seperti terbang tinggi yang bisa juga dikatakan sebagai pengalaman dalam diri atau inner experience. Pengalaman seperti ini mengindikasikan bahwa melakukan zikir membuat para pecandu mengalami sebuah pengalaman melayang yang sama seperti ketika mengkonsumsi narkoba. Bahkan beberapa orang mengatakan kenikmatan zikir jauh lebih menyenangkan daripada kenikmatan menggunakan narkoba. Alkohol dan narkoba menurut analisis perspektif Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab biasa mengkonsumsi alkohol sebagai bagian dari kehidupan mereka. Namun, Nabi Muhammad melalui wahyu Al-Quran merubah kebiasaan ini dalam waktu yang lama. Ayat pertama yang muncul mengenai permasalahan ini mengindikasikan bahwa tidak diizinkan bagi seorang muslim untuk melakukan sholat dalam keadaan mabuk, seperti yang dijelaskan dalam surat 4 ayat 45. Wahai orang yang beriman, jangan mendekati sholat saat kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengetahui makna dari apa yang kamu baca. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada masa tersebut beberapa umat muslim masih meminum alkohol tapi di luar waktu sholat, dan hal tersebut tidak dilarang. Kemudian ayat selanjutnya muncul, mereka memintamu wahai Muhammad mengenai minuman beralkohol dan judi. Katakanlah, di dalamnya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa di dalamnya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam ayat yang tadi dijelaskan bahwasannya di dalam alkohol terdapat manfaat, tapi lebih besar dosa daripada manfaatnya dari meminum alkohol. Maka orang-orang pada zaman tersebut disuruh memilih apakah mereka tetap ingin meminum alkohol atau tidak. Kemudian larangan yang kuat muncul dalam ayat berikut. Wahai orang-orang yang beriman, minuman memabukkan, semua jenis minuman beralkohol, judi, al-ansab, dan al-azlam, panah untuk mencari keberuntungan atau keputusan adalah keburukan dari perbuatan setan. Maka hindarilah semuanya yang buruk supaya kamu berhasil. Dalam surat 5 ayat 90. Setelah datangnya ayat tadi, maka minum alkohol adalah hal yang dilarang bagi umat Islam. Karena dianggap hal tersebut adalah hal yang dibawa oleh setan. Selain karena alkohol itu dianggap sebagai pengaruh dari setan, tapi alkohol juga membawa pengaruh untuk menjauhkan umat Islam dari Tuhannya. Dan para pengamal tasawuf meyakini bahwa hanya dengan melakukan zikir, hati menjadi tenang, bahagia, dan nyaman. Hal ini disebutkan dalam ayat Al-Quran sebagai berikut, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat 13 ayat 28. Terapi zikir yang dilakukan di pesantren Suryalaya selain untuk membersihkan hati dan menutup pintu godaan setan, tapi juga menimbulkan keyakinan yang kuat tentang eksistensi Tuhan. Juga zikir akan mendorong pada pengalaman ketuhanan. Oleh karena itu, bagi para pecandu dan orang lain yang melakukan zikir, Tuhan tidak hanya merupakan ide konseptual atau imajinasi, tapi eksistensi dan keberadaan Tuhan menjadi sebuah pengalaman yang nyata. Beberapa ahli melakukan penelitian atau sejumlah penelitian terhadap terapi inabah yang ada di Indonesia begitu. Di antaranya hasil yang dikemukakan bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan
dari para pecandu ini setelah ditangani terapi inabah. Lalu yang lainnya menyatakan bahwa sholat menjadi salah satu bagian atau metode yang paling penting dalam menangani para pecandu. Selanjutnya juga ada penelitian yang mengungkapkan bahwa terapi inabah ini memiliki efek terhadap kesehatan fisik para pecandu. Pada tahun 1993, Abdul Qadir mengemukakan dalam penelitiannya bahwa sekitar 83% pecandu narkoba ini dapat atau berhasil disembuhkan begitu. Lalu pada tahun 1994, Haryanto mengemukakan bahwa lamanya terapi ini berkorelasi negatif dengan penurunan gejala-gejala kecanduan narkoba. Pada tahun 2012, Rahmatullah mengemukakan bahwa salah satu hal yang menjadi keberhasilan dari terapi inabah ini adalah di mana terapi inabah ini menerapkan model-model pendidikan kasih sayang. Dari sekian banyak kegiatan atau terapi yang dilaksanakan ini, sholat menjadi salah satu hal yang paling dilakukan oleh para pecandu narkoba. Pengalaman selama inisiasi biasanya menjadi langkah pertama atas keberhasilan terapi inabah. Sholat juga dapat berarti sebagai kartasis, di mana seorang pecandu ini dengan bebas berkomunikasi dengan Tuhannya mengenai permasalahan-permasalahan hidupnya, termasuk tekanan emosional yang dirasakannya. Seorang pecandu juga dapat mengekspresikan perasaannya selama melakukan zikir. Zikir sendiri merupakan sebuah metode potensial untuk transformasi radikal atas kesadaran dari kesadaran bangun yang normal kepada altered state of consciousness, di mana gerak tubuh ritmis pembaca doa ini yang dilakukan berulang-ulang dapat menimbulkan sebuah pengalaman ACS yang ditandai dengan adanya perasaan damai. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa ritual keagamaan seperti meditasi dan juga hal yang lainnya begitu dapat menyebabkan perubahan fisik yang berkaitan dengan turunnya penggunaan obat-obatan. Beberapa juga telah menyebutkan bahwa meditasi atau dapat menstimulasi produksi endogenous opiates seperti sebuah materi kimia yang disebutkan sebagai endogenous morphine. Memiliki pengalaman spiritual dalam melaksanakan zikir juga mempunyai peranan penting dalam transformasi kehidupan para pecandu yang diterapi di inabah ini gitu. Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haifal Fatur Rahman, NIM saya 01902070039. Di sini saya untuk memenuhi tugas video UAS Psikologi Agama. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan perkembangan psikologi dengan terapi non medis lainnya. Oke, pertama dari terapi itu sendiri, terutama di inabah suryalaya ya, untuk para pecandu narkoba itu terbagi menjadi 3 untuk jenis terapinya menurut Hagen-Haugen tahun 1997. Yang pertama ada terapi fisik yang merupakan terapi herbal ya. Lalu yang kedua ada terapi psikologis, yang dimana pada prakteknya itu dia mempraktekkan seperti semacam tari, relaksasi, komunikasi terapis dan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada terapi jenis terapi spiritual yang lebih mengedepankan praktek seperti doa-doa, meditasi, dan untuk ritual pendekatan diri kepada Tuhan. Dari ketiga jenis terapi itu sendiri tidak ada eksklusivitas, artinya tidak ada yang satu khusus terapi yang terbaik. Semuanya itu saling berkesinambungan, walaupun terkadang cenderung ada hanya beberapa terapi yang dibutuhkan. Seperti misalnya terapi di Thailand, yaitu dia menggunakan terapi herbal diiringi dengan terapi spiritual. Lalu yang di inabah di suryalaya ini, dia lebih cenderung fokus kepada terapi spiritual seperti meditasi dan doa-doa. Namun dia pun tidak hanya mengkhususkan menggunakan satu jenis terapi. Di inabah sendiri pun dia menggunakan terapi fisik seperti ada yang mandi di dini hari pada jam 2 untuk para pecandu narkoba.
Lalu ada merupakan hal yang menarik lagi di terapi ini, terapi non medis lainnya ini memiliki kesamaan dengan terapi non medis lainnya seperti di proses metode Talqin ya memiliki kesamaan dengan terapi sumpah pada Buddha yang intinya pada intinya mereka sama-sama terapinya itu bagaimana cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengenai kesadaran kepada Yang Maha Kuasa. Dari terapi jenis zikir dan doa sendiri ini pun terdapat ASC atau Alter State of Consciousness, yang dimana para pecandu sebelumnya mereka mencari kesenangan dengan mengonsumsi narkoba. Sekarang mereka dengan melakukan terapi zikir, doa, dan meditasi, mereka mengalami kesadaran yang lebih tinggi lagi dan jauh lebih merasakan kedamaian dan ketenangan dibandingkan mereka saat mengonsumsi narkoba dahulu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.